Ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua yang hadir di tempat ini atau yang berada di rumah masing-masing, karena hari ini kita sedang merayakan Hari Ibu. Jadi hari ini saya mau bicara tentang godly mother, bagaimana kita boleh menjadi seorang ibu yang takut akan Allah, seorang ibu yang dikasihi oleh Allah. Saya ingin kita membaca dari kitab Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38 ya. Saya akan bacakan. Ayat ke-26 Lukas pasal yang pertama. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Shalom, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat ke-29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Luar biasa sekali. Ayat ke-31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat terakhir, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari sekalian, pada pagi hari ini mari kita lihat kehidupan tentang Maria. Maria ini adalah seorang gadis remaja, seorang perawan yang sederhana dari kota kecil Nazaret, Galilea. Dia itu belum menikah, tetapi dia sudah bertunangan, dan dia itu sangat-sangat sederhana. Nah, malaikat Gabriel datang tiba-tiba ke rumahnya, memberitakan kepadanya sesuatu hal yang sangat mengejutkan dia. Tetapi Gabriel mengatakan bahwa Maria beroleh kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Dan Gabriel mengatakan bahwa Maria akan mengandung. Maria akan mengandung dan Maria akan melahirkan. Dan anaknya itu adalah laki-laki dan harus diberi nama Yesus. Malaikat itu juga mengatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh Maria itu disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan mengkaruniakannya tahta Daud menjadi raja keturunan Yakub. Bukan hanya hari ini, bukan hanya 10 tahun, bukan hanya 100 tahun, tetapi selama-lamanya. Apa sih reaksi Maria pada waktu itu? Maria itu begitu kaget. Dia heran menerima berita ini. Dan dia takut, dia sangat takut. Karena dia itu sudah bertunangan tetapi belum menikah. Bagaimana seorang anak perawan boleh hamil? Belum menikah. Dia itu begitu sederhana, dia begitu takut. Dia juga tidak percaya.
Dia tidak percaya bagaimana dia boleh hamil, bagaimana dia boleh melahirkan, padahal dia itu belum menikah. Bagi Maria, ini adalah berita yang sangat berat, terlalu berat, yang tidak mungkin bisa dipikul oleh manusia. Dia merasa tidak tahu apa yang dia harus lakukan, dia begitu takut, dia begitu gemetar, dia merasa dia tidak sanggup. Tetapi dia berserah. Pada akhirnya dia katakan, aku ini adalah hamba Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ini luar biasa sekali. Mari kita lihat keadaan kita pada hari ini. Hari ini kita merayakan yang namanya Hari Ibu. Saya kasih judul Godly Mother. Mama, seorang ibu yang menyenangkan hati Tuhan ya. Di Hari Ibu ini, mari kita lihat. Hari ini pada waktu kita sedang mau merayakan Hari Ibu, kita pun sedang berada di tengah-tengah penyerangan COVID-19 atau virus corona. Kita lihat sekarang ini dikatakan kemanapun kamu pergi harus cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Harus pakai masker, saya baru aja buka masker. Karena mau khotbah kan, kalau khotbah tutup masker kan gawat ya. Nanti Anda juga nggak tahu siapa sih yang khotbah. Jadi harus pakai masker. Setiap hari kita lihat foto-foto atau video mereka yang pakai ADP segala macam. Bagaimana mereka itu harus pakai pakaian yang begitu ketat, begitu panas. Dan kita juga disuruh untuk beli disinfektan. Belanja tidak boleh pergi sendiri, harus diantar, begitu banyak. Nah, kita bekerja di rumah, kita bekerja dari rumah, kita belajar, anak-anak belajar dari rumah, cucu-cucu juga belajar dari rumah, belanja pun dari rumah. Yang paling lucu kalau sudah belanja itu, belanjaan itu harus dicuci dengan air, harus dengan disinfektan, harus dibiarkan seolah-olah semua yang kita beli itu adalah virus. Begitu mencekam, begitu menakutkan. Setiap hari kita dapat berita, sudah sekian ribu orang meninggal, sudah 3 juta lebih orang yang kena, sudah 1 juta lebih orang yang meninggal. Wow, setiap hari kita mendapat berita yang betul-betul mengerikan. Nah, pertanyaannya, kita tidak bisa tidak, hari ini kita harus merayakan Hari Ibu. Karena hari ini adalah Hari Ibu, amin. Kita mau merayakan Mother's Day. Bagaimana kita bisa merayakan Mother's Day dalam keadaan dunia yang begitu panik, kematian ada di mana-mana. Pada waktu pemasukan, income kita itu bertambah menipis. Kita lihat kita tidak bisa kemana-mana karena airport juga ditutup, pesawat juga berhenti, tidak boleh terbang, hotel juga tutup, mall juga tutup, restoran bahkan juga sudah banyak sekali yang tutup. Bagaimana kita bisa merayakannya? Nah, hari ini kita mau belajar apapun yang terjadi itu adalah waktunya Tuhan. Tapi kita harus belajar sebagai wanita bagaimana kita itu boleh menjadi godly mother. Seorang wanita yang takut akan Tuhan. Seorang wanita yang menyukakan hati Tuhan. Hari ini saya mau berikan beberapa tips untuk bisa menjadi anak Tuhan, menjadi wanita-wanita yang menyenangkan Tuhan. Yang pertama, kita itu harus menjadi role model, kita itu harus menjadi contoh. Yang kedua, kita itu harus taat ya, mother ya, M-O-T-H-E-R. Jadi saya berikan 6 tips ya. M-nya itu adalah model, O-nya itu obedient atau taat. T-nya itu trustworthy, bisa dipercayai. H itu humble, kita harus rendah hati. E-nya itu extra mile. Dan R itu responsible. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dari R itu adalah M itu adalah model. Saya lucu, saya kemarin itu karena saya banyak mencari informasi, mencari pengetahuan tentang mother. Ada satu guru, dia bertanya kepada anak-anaknya. Dia bilang, saya ingin Anda menjawab satu teka-teki. Dia bilang, nama saya terdiri dari 6 tulisan. Ya kan, terdiri dari 6 huruf. Dia katakan nama saya terdiri dari 6 huruf. Saya ingin
Anda menerka siapa nama saya. Nama saya itu dimulai dengan M. Saya pikir lucu juga, kalau saya kan 8 huruf ya. Dia bilang 6 huruf tapi dimulai dari M. Siapa nama saya? Langsung anak-anak itu menulis mother. Langsung menulis mother. Luar biasa. Ya, jadi mereka itu tahu bahwa mother itu sangat penting ya. Jadi kita sebagai seorang ibu harus menjadi contoh. Saya masih ingat bagaimana kita boleh menjadi contoh di keluarga kita, menjadi contoh kepada anak-anak kita. Saya pernah cerita mungkin ya bahwa anak-anak saya itu dulu adalah perenang nasional ya. Jadi pada waktu mereka itu lagi ada di camp, itu jam 4 pagi mereka sudah harus berenang. Waktu itu saya tinggalnya di Medan, jadi jam 3.30 saya sudah bangun. Saya sudah bangun, kemudian saya sudah siapkan semua pakaian untuk berangkat ke kolam renang. Anak-anak dibangunkan, 3.45 sudah berangkat ke kolam renang. Sudah berangkat ke kolam renang, sampai di kolam renang itu belum jam 4. Sebelum jam 4 mereka semua sudah siap, sudah ready, trainernya juga sudah ada di sana. Kemudian jam 4 ting mereka itu langsung terjun ke dalam kolam dan mereka akan berenang sampai jam 7 pagi. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Jam 4 pagi. Saya tidak bisa tidak berenang karena saya harus menjadi contoh bagi anak-anak saya. Jadi jam 4 itu saya pun sudah pakai baju renang, saya pun sudah terjun ke kolam renang, saya pun sudah ikut berenang. Walaupun saya tidak berenang sampai jam 7, saya hanya berenang sampai hampir jam 5 gitu ya. Kemudian saya akan pulang, saya akan belanja, saya akan masak. Tetapi saya harus menjadi model, saya harus menjadi contoh bagi anak-anak saya. Demikian juga pagi-pagi karena anak-anak saya itu belajar piano, kalau misalnya tidak dalam keadaan pergi latihan berenang, maka saya jam 4:30 saya itu sudah bangun. Apa yang saya lakukan adalah begitu saya bangun, saya akan duduk di belakang piano, saya akan mulai belajar, saya mulai latihan piano. Saya akan mulai main sampai jam 5. Kemudian jam 5 saya akan panggil anak saya yang besar, Elis, yang nomor 2 ya, perempuan. Kemudian saya katakan, Elis sekarang saat kamu latihan. Dia gak berani bilang tidak mau karena dia sudah tahu saya sudah duduk di belakang piano itu dan saya sudah melatih diri saya. Setelah setengah jam 5:30, saya sudah akan panggil adiknya si Lili. Lili sekarang kamu yang harus latihan. Tidak satu pun di antara mereka yang berani menolak karena mereka tahu ini adalah yang mama inginkan dan mama juga melakukannya. Kita itu harus menjadi role model. Kalau kita mau anak kita rajin, kita harus rajin. Kalau kita mau anak kita belajar, kita harus belajar. Kalau kita mau anak kita sopan, kita harus sopan. Kalau kita mau anak kita melakukan sesuatu, maka kita pun harus menjadi contoh mau melakukannya. Supaya apa? Supaya kita itu boleh menjadi berkat di keluarga kita. Supaya keluarga kita itu juga boleh menjadi role model bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi bukan saja untuk keluarga, juga untuk komunitas. Sekarang kita cerita ya, kita semua ada di gereja. Kita kadang-kadang mengatakan, wah ini masih kotor, ini kurang bersih. Kadang-kadang kita mengatakan kursinya miring. Kadang-kadang kita mengatakan hari ini kok hasilnya terlambat. Kita boleh katakan apa saja. Tapi seorang godly mother, dia itu harus menjadi contoh. Kalau kita mau dilayani, kita harus melayani. Kalau kita mau gereja kita bersih, kita yang harus betul-betul aktif. Kalau kita mau Tuhan itu senang hatinya, kita harus melayani Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana Anda, tetapi saya mau kita belajar bahwa kita itu harus menjadi role model. Contohnya kita lihat Maria. Maria itu role model yang luar biasa. Dia itu menjadi contoh bagi semua wanita di seluruh muka bumi. Bagaimana dia taat kepada Tuhan, bagaimana dia takut akan Tuhan, bagaimana dia melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Ini luar biasa sekali. Jadi bagi saya Maria itu adalah role model. Jadi kita sebagai wanita, kita harus menjadi role model bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi masyarakat kita, bagi gereja kita. Itu adalah M-nya ya, mother, M-nya itu adalah model.
Yang kedua kita masuk tulisan O. O itu adalah obedient. Obedient itu artinya taat. Taat. Bagaimana kita bisa taat? Kita itu harus percaya kepada Tuhan dan kita harus percaya kepada rencananya. Khususnya pada saat seperti sekarang ini. Pada saat corona ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita juga tidak tahu berapa lama corona ini akan menyerang dunia ini. Kita tidak tahu virus corona ini akan bertahan di Indonesia untuk berapa lama. Tapi saya ingin Anda dan saya mengerti bagaimana kita taat. Dan kita tahu corona ini ada di Indonesia, ada di dunia. Tuhan tahu. Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita betul-betul ikuti peraturan. Saya heran sekali, rasanya mau meminta orang untuk namanya cuci tangan, mau minta orang pakai masker, susahnya bukan main. Kita masih sering lihat orang tidak mau pakai masker. Kalau ditanya Allah nggak apa-apa. Orang mengatakan kan ada Tuhan, kan ada Tuhan. Kita itu tidak taat. Saya sangat heran, tapi kalau kita mau menjadi godly mother, kita yang harus taat kepada Tuhan. Sama seperti Maria yang begitu taat kepada Tuhan. Padahal bagi dia itu adalah satu pencobaan yang besar sekali. Satu tugas yang begitu luar biasa. Tetapi dia lakukan karena dia mau taat. Padahal dia akan menerima resiko. Bisa bayangin seorang perawan yang belum menikah, yang sudah bertunangan, tiba-tiba hamil. Saya mau tanya, apa yang Anda pikirkan? Itu bisa menggegerkan dunia. Saya masih ingat satu kali waktu saya baru aja pindah dari Sungai Rampah ya. Waktu itu usia 15 tahun, saya baru mau masuk SMA bersama dengan mama dan nenek saya. Satu saat saya pagi-pagi waktu mau pergi sekolah, saya lihat kok itu semua orang melihat saya gitu ya. Semua melihat saya dengan mata membelalak dan mereka seperti berbisik-bisik dan saya tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian saya tanya sama mama, ada apa ini ya? Mama saya bilang, udah kamu pergi sekolah aja. Terus saya pergi ke sekolah, saya nggak tahu ya. Kemudian saya pulang sorenya, waktu saya pulang dari sekolah, saya baru tahu beritanya itu berita apa. Mama saya mengatakan begini, kami baru aja pindah ke sana belum ada 1 minggu. Ya baru 1 minggu itu di Sukaramai, di dalam sekali. Pokoknya di tempat yang agak apalah ya, daerah miskin. Saya bersama dengan mama dan bersama dengan nenek. Nah tiba-tiba rupanya pagi itu jam 2 atau jam 3 tengah malam atau pagi ya. Mereka itu menemukan ada satu tanah seperti kok itu tanah bau wangi. Dan di situ itu kok ada warna merah gitu. Ada warna merah dan itu tanah sepertinya yang baru digali, yang baru dikubur. Sehingga mereka pikir ini mungkin ada anak perempuan yang baru pindah ke Medan. Mungkin yang dia itu melahirkan dan anaknya dibunuh, ditanamkan di sana. Saya nggak tahu apa-apa. Karena saya nggak tahu, saya nggak khawatir. Apa yang terjadi? Rupanya pada pagi itu mereka membongkar itu lubang. Rupanya baru tahu itu lubang adalah ditanamnya minyak wangi dan bunga mawar yang berwarna merah. Rupanya ada di sana apa sih ya, dukun atau apalah gitulah yang mistik-mistik. Mereka mau mempergunakan itu katanya untuk supaya dia itu bisa kuat, kira-kira begitu. Tapi bagi saya pikir wow, seorang wanita, seorang anak perempuan perawan kalau dia melahirkan atau dia hamil itu betul-betul memalukan. Jadi Maria itu betul-betul merasa beban dia itu sangat berat. Tetapi karena dia takut dan karena dia taat kepada Tuhan, maka dia itu berserah kepada Tuhan dan dia mau menerima resiko itu. Luar biasa. Nah yang ketiga, mother, M-nya sudah model, O-nya itu obedient. Yang ketiga itu T. T itu trustworthy. Seorang ibu, seorang mama harus bisa dipercaya. Kalau kita tidak bisa dipercaya, kita sulit mengajarkan anak-anak yang bisa dipercaya. Kalau kita lihat di Amsal 31 ayat ke-11, di situ jelas sekali dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Bila seseorang itu bisa dipercaya, bila seorang wanita, seorang ibu bisa dipercaya, maka keluarganya itu semua mendapat berkat. Karena suaminya pun tidak akan kekurangan keuntungan.
Tapi kadang-kadang ya kita ya sebagai ibu-ibu rumah tangga ini sangat pinter. Kadang-kadang sulit itu dipercaya. Kalau suami lagi pergi pergi ke kamar mandi, mungkin lagi mandi, kita kepingin mau ambil duit dari kantongnya, mungkin ya 100.000, mungkin 50.000. Kita itu tanya kepada diri kita, apakah kita itu bisa dipercaya? Bila kita mau pergi, misalnya kita mau arisan, kita harus bilang kita arisan. Jangan kita bilang kita pelayanan di gereja. Satu kali saya itu mengajar di daerah Sulawesi. Jadi setelah mengajar ada kesempatan 1 jam itu saya lagi istirahat, saya lagi mempersiapkan PowerPoint saya. Jadi saya itu turun ke ruang makan karena di sana itu di Tomohon ya agak indah dan agak dingin. Saya itu lagi kerja di situ. Nah, ada panitia yang karena ada fakulti yang lagi ngajar, jadi ada panitia juga yang kumpul di satu meja. Mejanya itu kira-kira mungkin 5 meter dari meja saya lah. Mereka lagi kumpul, lagi ketawa, lagi ngobrol. Tiba-tiba ada satu telepon dari seorang ibu, panitia loh ini, panitia Hagai. Jadi dia angkat itu telepon, dan itu telepon dia pakai suaranya terbuka. Anak kecilnya yang tanya, "Mama lagi di mana?" gitu kan. Mamanya kan lagi main ini, lagi main entah apalah, saya nggak tahu main apa, pokoknya di komputer. Langsung mamanya bilang, "Ya sebentar, mama lagi ibadah." Saya kaget kan, saya kan lagi kerja, saya dengar bilang ibadah, saya langsung lihat gitu kan. Waktu saya lihat, mereka langsung bilang, "Mami ada di situ." Waduh, mereka kaget sekali, dan ini ibu ini sangat malu dan dia minta ampun berkali-kali, dan dia bilang dia terpaksa mengatakan begitu supaya anaknya itu yakin bahwa dia itu sedang beribadah. Coba Anda bayangkan, kita nggak bisa dipercaya. Apa yang kita katakan belum tentu anak kita itu percaya karena kita tidak bisa dipercaya. Kemarin itu saya dengar satu khotbah dari pendeta Suwardi, itu bagus sekali. Bagus sekali, saya ingin ceritakan. Dia katakan ada seorang pendeta, dia pelayanan KKR 2 malam. Selesai itu 2 malam, besok dia mau pulang, terus dia pikir malam itu dia mau belanja sedikit oleh-oleh untuk bawa pulang, mau kasih kepada teman-temannya. Nah, dia lihat di situ ada seperti figura, ada murah sekali, nggak mahal, cuma 50.000 satu. Jadi pendeta ini ingin membeli itu figura. Dia beli 3. Kemudian satu cuma 50.000. Dia pikir dia mau berikan kepada teman-temannya. Kemudian dia bayarlah uang 200.000, dan itu pemilik toko itu pun membungkus itu figura dan berikan kepada dia, dimasukkan ke dalam plastik. Dan dia terima uang 50.000 kembali, dan dia masuk ke kamarnya, dan dia sudah siap dia sudah mandi, dia sudah mau istirahat. Dia bukalah itu plastik, dia bukalah itu bungkusan, dan dia lihat ada 4 figura yang dia terima. Dia pikirkan saya hanya beli 3. Yang satu ini berarti pasti pemiliknya ini salah bungkus. Tapi dia pikir dia akan tinggal di hotel yang besar. Itu pemiliknya itu pasti kaya sekali. Aduh, hanya 50.000 dan dia sudah ganti baju tidur. Dia pikir udahlah, dia gak usah turun. Tapi dia terusik, dia gak bisa enak, dia gak enak hati. Kemudian dia turun ke bawah, dia bawa satu figura. Dia datang kepada pemilik toko itu. Dia katakan, "Pak, tadi Bapak itu salah kasih. Saya hanya beli 3 tapi Bapak berikan 4. Jadi saya kembalikan ini 1. Terus Bapak itu tersenyum, dia bilang, "Oh nggak apa-apa," dia bilang, "sebenarnya bukan kelebihan sih, memang saya sengaja." Dia sengaja, Anda bisa bayangkan. Dia bilang, "Saya sudah 2 hari ini mendengar KKR Bapak, dan saya sangat-sangat diberkati. Tetapi saya mau tahu apakah Bapak sama seperti yang Bapak khotbahkan." Dia bilang, "Saya sengaja, saya hanya mau tes apakah Pak Pendeta betul-betul melakukan apa yang Bapak khotbahkan. Saya sudah menyiapkan hadiah," dia katakan. "Saya sudah menyiapkan hadiah untuk Bapak supaya keluarga Bapak diberkati." Dia keluarkan satu hadiah, dia berikan kepada pendeta ini. Pendeta itu terima ini hadiah, kemudian dia balik ke kamarnya. Dia terlungkup di bantalnya, dia terus berlutut kepada Tuhan, dan dia nangis. Dia bilang, "Oh Tuhan, untung saja saya masih mau turun ke bawah. Saya
Kalau saya tadi tidak turun, maka ribuan orang yang hadir di KKR itu semua tidak lagi mendapat berkat. Kalau kita mau menjadi wanita Allah, kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan, kita itu harus bisa dipercaya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah rendah hati, humble dan hardworking. Yang dikatakan humble dan hardworking itu adalah orang yang tidak pernah iri hati. Tidak mempermasalahkan bila ada orang lain yang lebih baik dari kita. Yang namanya rendah hati itu tidak merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Orang yang rendah hati itu mau belajar. Mau belajar, siapapun kita masih mempunyai kesempatan untuk belajar. Tuhan mau orang yang rendah hati, yang hatinya tidak jahat, yang bila melihat seseorang lebih berhasil dari kita kalau bisa kita umpat, kita doakan supaya dia jatuh, itu tidak baik. Jadi kita tidak boleh iri hati, tidak boleh jahat, dan kita itu tidak sombong, tidak merasa bahwa diri kita itu adalah yang paling hebat. Hari ini kita mau belajar seperti apa yang dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 5. Dikatakan Allah menentang orang congkak. Allah tidak suka dengan orang yang sombong, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Hari ini pada waktu kita mempunyai kesempatan untuk belajar, mari kita belajar untuk rendah hati. Mau bisa diajar, manusia itu harus bisa diajar. Tidak masalah berapa tinggi pun posisi Anda, berapa hebat pun sekolah Anda, harus bisa diajar. Bila Anda tidak bisa diajar, maka Anda tidak lagi rendah hati. Ada satu cerita sangat lucu. Waktu saya kecil saya dengar itu cerita, katanya ada satu orang dia sangat rendah hati. Semua orang mengatakan bahwa dia itu sangat rendah hati. Dan dia juga mungkin percaya. Kemudian dia bertemu dengan satu orang. Jadi orang ini mengatakan, aduh Bapak kamu memang luar biasa sekali. Kamu itu terkenal rendah hati gitu. Kemudian dia senang sekali. Dia katakan terima kasih. Gak salah kan kalau ada orang mengatakan kalau kita itu rendah hati dan kita bilang terima kasih. Tapi tahu gak, begitu kita mengatakan terima kasih, kalau orang Chinese mengatakan kita itu sudah memasang lagi satu kau mau ce. Kau mau ce artinya sebenarnya kita udah sombong. Kenapa? Karena kita mengaku bahwa kita rendah hati. Rendah hati itu tidak bisa diperlihatkan oleh apa yang kita ucapkan. Orang yang rendah hati tidak akan tahu bahwa dia itu rendah hati. Perbedaan antara rendah hati dan sombong itu begitu tipis. Begitu kita merasa kita rendah hati, maka kita itu sudah tinggi hati. Ingat bahwa Tuhan menentang orang yang tinggi hati. Tuhan menentang orang yang iri hati dan yang jahat. Yang kelima kita pelajari adalah extra mile. E-nya itu extra mile. Di Matius 5:41 dikatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kadang-kadang kalau kita mendapat pelayanan, katakanlah misalnya saya menjadi WL atau saya menjadi singer atau saya menjadi apapun. Kadang-kadang kalau sudah kelebihan pelayanan, melayani lebih dari itu, kita merasa kok saya lagi, kok saya saja, mana yang lain, gereja ini kan milik semua orang, kenapa saya lagi? Stop it. Dikatakan pada waktu Anda diminta untuk lari untuk jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kalau ada yang meminta baju Anda, berikanlah baju Anda, jas Anda juga berikan. Karena kita harus menjalankan lebih dari itu. Saya kadang-kadang sedih juga misalnya kalau ada di gereja yang menganggap bahwa kok dia lagi. Sebenarnya kita bersyukur. Saya masih ingat dulu pada waktu Wesley ini baru mau mulai, Anda bayangkan yang hadir itu 8 orang. Tapi gimana mau cari liturgis, bagaimana kita mau mencari worship leader. Saya pernah karena tidak ada orang 1,5 bulan 6 kali berturut-turut setiap minggu menjadi WL. Setiap minggu. Bisa bayangkan bukannya hebat, bukannya ada 1.000-2.000 orang. Yang hadir cuma 20, 30, 10, 15. Tapi saya tahu pada waktu Tuhan mau memakai saya, itu adalah tempat latihan saya.
Pada waktu saya terus melakukannya, maka satu hari saya bisa lebih baik dan Tuhan bisa memakai saya lebih dahsyat lagi. Go the extra mile. Go the extra mile. Saya masih ingat pada waktu saya masih kecil, saya kayaknya pernah cerita ya, saya tidak tahu. Waktu saya kecil itu kami miskin sekali, saya tidak pernah menerima uang saku. Jadi kalau pada waktu keluar bermain dari sekolah keluar bermain, saya itu nggak bisa pergi ke kantin. Teman-teman semua pergi ke kantin. Saya nggak ada uang, tapi saya nggak ke kantin. Saya juga nggak berani berada di kelas, karena kalau saya berada di kelas, nanti orang itu bisa ajak saya. Jadi saya pergi ke dapur. Nah di dapur itu ada satu encik-encik udah tua sekali, pakai kaos saja biasanya, udah kurus, pakai kaos. Dia itu adalah juru masak para guru. Jadi setiap hari dia itu akan masak dan jam 10 begitu lagi waktu bermain setengah jam saya pergi ke sana, saya bantu. Saya bantu padahal itu nggak tugas saya, nggak ada hubungan dengan saya. Tapi saya ke sana saya bantu, saya potong bawangnya, saya belajar bagaimana membersihkan ikan, bagaimana potong cabai, bagaimana mempersiapkan. Satu hal yang saya pelajari hari ini setelah saya udah tua begini, coronavirus ya. Virus corona ini merajalela, saya bisa jadi tukang masak di rumah. Saya tahu bagaimana motong cabai, saya tahu bagaimana motong bawang. Bukan itu aja. Satu saat saya tidak sanggup bayar uang sekolah. Mama saya bilang, udah kamu berhenti aja. Jadi begitu baru mulai, saya nggak ke sekolah. Nah ini Aceh ini, dia rupanya merasa kangen dengan bantuan saya. Dia tanya kepada teman-teman saya, itu si Chin Mei di mana? Mereka bilang, oh dia sudah nggak sekolah. Kenapa tidak sekolah? Karena tidak ada uang bayar uang sekolah. Anda tahu nggak ya namanya juru masak? Dia adalah orang yang punya akses kepada kepala sekolah. Karena dia yang masakin untuk kepala sekolah. Dia bicara kepada kepala sekolah. Dia bilang, ini ada satu anak yang namanya Chin Mei. Dia itu sudah tidak sekolah karena tidak ada uang bayar uang sekolah. Jadi saya kepingin para guru ini mari kumpulkan uang, bayarkan uang sekolah dia. Kalau dia memang sekolahnya bagus, dia itu harus dibantu. Tapi kalau guru-guru tidak mau memberikan, nggak apa-apa, potong aja dari gaji saya setiap bulan. Saya yang bayar. Anda bisa bayangkan? Hanya karena saya mau melakukan hal-hal yang bukan tanggung jawab saya, satu saat saya itu diberi kesempatan demikian. Kalau tidak, saya nggak selesai. Bahkan SD pun saya nggak selesai. Jadi kita harus berani go the extra mile. Pada waktu Anda mempunyai tanggung jawab 1 mil, pergilah 2 mil. Karena itu adalah untuk kebaikan Anda. Yang terakhir, R itu adalah responsible. Responsible artinya bertanggung jawab. Kita lihat di Amsal 31 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Pada waktu kita melihat ada kebutuhan di kanan kiri kita, mari kita ulurkan tangan kita, kita tolong mereka. Sekarang di saat-saat COVID-19, begitu banyak orang yang membutuhkan. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita pun merasa bertanggung jawab untuk masyarakat kita, untuk tetangga kita, untuk mereka yang kerja sama kita. Tanya sama diri kita, apakah kita merasa bahwa kasihan kepada mereka dan kita bantu mereka. Saya ingin kita belajar, hidup ini harus memiliki tanggung jawab. Kita lihat Maria, luar biasa. Dia itu sangat-sangat bertanggung jawab. Dia tahu Tuhan membutuhkan anaknya untuk bisa turun ke bumi menjadi penguasa, menjadi raja di atas segala raja. Dan dia siap untuk menerima semua yang dia harus lakukan. Dia bertanggung jawab, dia tidak mengatakan tidak. Jadi saya mau kita semua belajar untuk menjadi seorang mother yang godly, seorang mother yang yang menjadi kesukaan Allah. Kita harus mendapatkan beberapa hal itu. Jadi kita harus bisa menjadi role model, kita harus bisa taat, obedient, kita harus trustworthy, harus bisa dipercaya, kita harus humble, harus rendah hati, kita harus go the extra mile, dan pada akhirnya kita itu harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab dari para ibu yang hari ini merayakan Mother's Day? No, yang dimaksudkan mother di sini bukan hanya untuk mother saja, tapi adalah setiap wanita, adalah setiap pria,
adalah setiap orang muda atau tua, kita harus belajar. Karena yang kata mother pada hari ini adalah untuk setiap kita. Saya percaya bila kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan seperti Maria, maka kita bukan saja diberkati, kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi kerajaan Tuhan. Saya ingin mengucapkan Happy Mother's Day. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh belajar bagaimana menjadi godly mother. Kami tahu Tuhan, hidup ini sering sekali membuat kejutan. Sama seperti Maria, pada waktu dia masih